Bapak Ibu Saudara-saudara, bulan Februari kita bicara intimasi, keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Nampaknya itu sifatnya lebih personal, bukan? Ya, artinya berapa minggu kita bicara itu mengarahkan saudara secara pribadi atau saudari secara pribadi, bagaimana mengerti dan membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan itu lebih bersifat personal, pribadi. Tapi kalau kita bicara tentang discipleship, berbicara tentang pemuridan, pemuridan, itu nampaknya sifat itu lebih kepada komunal. Ya kan? Kalau intim kan lebih kepada pribadi. Nah, kalau yang pemuridan nampaknya komunal loh, lebih bersama-sama. Nih, saya kasih gambaran lain. Kalau bicara keselamatan, itu komunal atau personal? Bicaranya tentang personal. Kamu percaya, kamu menerima Yeshua, mengakui dosa kepada orang itu, diberikan keselamatan. Nah, itu personal kalau bicara keselamatan. Kalau berbicara tentang gereja, orang yang diselamatkan itu lalu bergereja, itu bicaranya personal atau komunal? Komunal. Maka di keyakinan lain ada istilah komuni. Ya kan? Dari kata komunal, bersama-sama. Nah, demikian pula intimasi berbicara tentang pribadi kita. Membangun diri kita. Relasi kita. Tapi kalau berbicara pemuridan, kita berbicara tentang kebersamaan. Baru itu menjadi efektif, menjadi progresif, menjadi berhasil. Itu pemuridan. Alkitab tidak hanya berbicara keselamatan secara pribadi. Firman Tuhan juga tidak hanya berbicara intimasi personal pribadi saja itu sudah cukup. Tidak. Alkitab memberikan kepada kita gambaran satu perihal lagi. Ketika kita membangun hidup rohani kita, itu harus dengan yang disebut dengan kebersamaan. Nah, hari ini kita bicara tentang gathering. Tema khususnya di minggu pertama yaitu the style of life the early church. Pola hidup jemaat mula-mula. Kita coba mengarah ke sana. Apa patron gambaran dari orang-orang yang diselamatkan itu, pribadi demi pribadi diselamatkan itu, baik dari kalangan Yahudi menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya. Jangan bilang Kristen dulu, karena dulu kan belum bisa disebut Kristen, juga nggak ada disebut Katolik. Ya, menjadi orang percaya, maka disebut orang percaya. Nah, biasanya disebut dengan istilah murid. Dalam bahasa Ibraninya disebut talmidim. Ya, talmidim, murid, para murid. Baik juga dari kalangan orang Yunani. Di luar Yahudi, ada bangsa-bangsa lain jadi percaya. Mereka ada dari pedagang, ada juga budak-budak. Dulu kan zaman juga ada jual budak-budak, manusia dijual. Ya, ada pria yang dijual, ada kaum wanita yang dijual. Jadi orang-orang yang punya, dia akan memiliki budak-budak tertentu. Nah, di antara mereka juga ada yang jadi orang percaya. Bahkan ada orang yang di dalam penjara pun jadi orang percaya.
Saya coba tes. Siapa yang tahu dalam penjara ada satu orang disebut namanya diselamatkan? Siapa? Hah? Ayo. Hah? Ya betul. Ya. Itu istri yang rendah hati. Dikasih kepada suami yang jawab. Ya, sebenarnya bukan Jack yang pintar. Sebelahnya yang pintar Bapak. Tapi karena dia tahu suami itu imam yang berbicara. Ya kan? Ini istri mesti sadar-sadar nih belajar kayak gitu tuh. Oke. Tepuk tangan buat Jessica. Jack juga. Oke, itu intermezzo saja. Onesimus. Jadi menjadi orang percaya. Jadi pada abad mula-mula, kita sebut mulai dari Tarik Masehi, dimulai dari hitungan kedatangan atau kelahiran Yeshua, walaupun ada kacek berapa tahun, ya tidak persis. Tapi itu tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan peristiwa besar terjadi, baik dari kalangan orang-orang Israel yang dipelopori oleh murid-murid Talmidim, murid-murid Yeshua, memberitakan Injil, mujizat-mujizat juga terjadi saat itu, maka orang-orang Yahudi lain pun percaya. Bukan cuma dari kalangan orang-orang biasa, bahkan kalangan imam pun jadi orang percaya. Ayo sebutin 2 orang, siapa? Yuk. Perlu bantuan? Tanya sebelahmu. Siapa? Dari kalangan imam. Ada 2. Halo. Nggak tahu. Waktu malam-malam ketemu Yeshua. Siapa? Nikodemus. Ya, Nikodemus. Tahu artinya Nikodemus? Orang namanya Niko, Pak Niko, tahu artinya? Niko itu Nikao. Pemenang. Jadi memang Nikao. Ni gua KO-in gitu loh, masih jadi pemenang. Nah itu memang cocok logi, tapi benar juga ya. Jadi Niko itu dikatakan Nikao. Itu dari bahasa Yunani, artinya conquer. Conquer itu pemenang. Aku mengalahkan engkau. Ya. Nah, jadi Nikao. Ya. Nikao. Oke. Nah, Demas itu dewa. Nama dewa. Nah, jadi Demas itu pemenang gitu istilahnya. Nikodemus. Satu lagi siapa? Orang kaya yang punya kuburan, lalu kuburannya tidak pernah dia pakai, dia kasih kepada Yeshua. Setelah Yeshua mati di Golgota, dia kasih, siapa namanya? Yusuf. Kan Yusufnya banyak. Yusuf itu nama Ibraninya itu Yosef. Ya, Yosef. Ya, atau Yusuf. Itu banyak. Nah, salah satunya disebut Arimatea. Itu di luar dari Yerusalem. Nah, jadi murid juga, jadi orang percaya. Jadi dari kalangan bawah, kalangan budak, kalangan orang biasa, sampai pada kalangan pedagang, dan kalangan imam pun menjadi orang-orang percaya. Mereka berkumpul. Mereka ada di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca di buku The Early Church, ya, itu ada. Mereka berkumpul bukan di Yerusalem. Mereka juga ada berkumpul di kota lain. Mereka juga berkumpul di Asia kecil, wilayah-wilayah jajahan Yunani dan Romawi. Nah, mulai tersebar orang-orang Kristen itu. Makanya kita kenal toh, ada jemaat yang di Korintus, ada jemaat di
Efesus, ada jemaat di mana? Filipi, Tesalonika, dan ada jemaat terakhir di Pulau Mas. Jadi jemaat itu ada di berbagai tempat. Sekarang itu lebih banyak masuk ada wilayah Syria, ada banyak masuk wilayah Turki. Ya, tapi gereja-gereja itu sudah rata-rata habis oleh invasi dari tentara Arab. Menghancurkan itu semua. Hanya sisa beberapa jemaat. Mari kita lihat orang-orang percaya itu pertama kali disebut Kristen. Ya, disebut Kristen justru bukan di Yerusalem. Bukan di Nazaret. Bukan di negara Israel wilayah-wilayahnya. Justru jauh di utara. Jadi kalau Yerusalem di bawah, lalu masuk Syria di atas kanan dikit, terus ke atas itu Turki. Nah di antara itu ada disebut Antioquia. Yuk Anda baca dulu sebentar Kisah 11:26. Mari kita lihat Kisah 11 ayat 26. Tolong ditampilkan Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah 11 ayat 26. Nah, kita baca ya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika menemukannya, dia membawanya ke Antioquia. Dan terjadilah selama setahun penuh. Mereka berkumpul bersama dalam jemaat dan mengajar kerumunan orang yang cukup banyak. Dan para murid itu disebut Kristen untuk yang pertama kali di Antioquia. Nah, ini sebentar dulu. Kalau ada yang mengatakan bahwa Kristen itu pecahan Katolik, Alkitab memberi jawaban ini. Sorry, kalau Anda latar belakang Katolik mungkin berpikir Kristen ini nyimpang. Kristen itu cabang. Tinggal Anda melihat ayat ini. Bahkan kalau kita baca pasal berikutnya, Raja Agripa pun mengatakan, hampir-hampir karena khotbahmu Paulus, aku jadi Kristen. Enggak dibilang hampir-hampir karena khotbahmu, aku jadi Katolik. Enggak ada. Kristen. Halo? Oke? Ya? Ini Alkitab yang bicara. Jadi untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Kristen dalam istilah Yunani itu disebut Kristianoi. Kata oi itu jamak. Ya, Kristianos itu singular, tunggal. Kalau dia ramai, maka disebut Kristianoi. Jadi itu menyebut kepada yang kita sebut sekarang Kristos atau Kristus. Berarti pengikut Kristus. Tapi jika kita melihat teks, jika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, dipakai istilah Ibrani, maka muncul kata dengan pengertian yang sama, tapi ucapan yang berbeda, karena ini adalah bahasa Ibrani. Siapa tahu kira-kira? Kristen itu kalau Ibraninya apa? Kalau Yunaninya Kristianoi. Kalau Ibraninya Masyakhim. Ingat Akhim aja. Si Akhim itu. Ya, Masyakhim. Kalau Akhi itu saudaraku. Akhi, saudaraku. Kalau Akhim, saudara-saudaraku.
Benar juga, model Pak Paulus kan agak kurang gede dibanding Pak Hakim. Jadi banyaknya Paulus jadi Hakim, ya itu dia. Nggak ngerti maksudnya ya. Garingnya. Pak Paulus kan badannya kecil, maka satu, Aki. Kalau jamak gede jadi Hakim, kan ada Hakim itu Pak Hakim di sini itu. Jadi kalau Pak Paulus dijumlahkan berapa kan jadinya Hakim satu gitu loh. Hah? Makanya bukan garing, ilmumu belum nyampe itu. Iya. Gitu kan. Oke. Nah, Masyakim. Jadi itu menunjuk kepada orang yang mengikuti siapa? Halo? Mengikuti Masyak. Kalau di kita kan kenalnya cuma istilah apa? Mesias. Mesias itu kan Mesayah. Itu istilah Inggris. Mesayah. Muncul di Indonesia jadi Mesias. Itu sebenarnya mengambil dari kata Ibrani Masyak. Masyak artinya the anointed one. Yang diurapi atau yang terurapi. Sang yang diurapi. Itu Masyak. Nah, maka kalau disebut Masyakim itu menunjuk orang-orang yang percaya kepada Masyak, percaya kepada Kristus. Nah, Anda ini bisa nggak disebut Kristianoi? Bisa? Bisa kalau dalam bahasa Yunani. Anda bisa nggak disebut Masyakim? Bisa? Bisa kalau pakai bahasa Ibrani gitu ya. Nah, tapi tidak ada istilah Katolikoi. Nggak ada. Itu umum, general. Katolik itu kalau Bapak Ibu ingat istilah pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ada? Pernah dengar istilah? Aku percaya kepada gereja yang kudus, holy, dan am. Am itu umum. Ya. Nah, umum disebut dengan Katolikos. Pengikut yang umum. Tidak heran semua oke. Kalau tradisi orang-orang Tionghoa yang masih di daerah tertentu kan bilang, kamu boleh tidak jadi Konghucu. Tidak usah sembahyang, nggak apa-apa. Asal kalau kamu pindah agama, jangan Kristen. Boleh ke Katolik. Kan begitu. Ya. Kalau ke Katolik kan lebih bisa diterima. Kalau Kristen kan nggak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah paling tidak punya pengetahuan umum bahwa kalau Katolik apa saja boleh. Maka disebut Katolik umum. Cocok loh bahasa Mandarin untuk menggambarkan keyakinan ini dengan kata Tianju Jiao. Tianju, apa itu Tianju? Jiao itu agama. Tianju, apapun namanya lah ya. Coba saudara pikirin sendiri. Tianju Jiao itu agama atau keyakinan. Nah, kalau Tianju Jiao bahasa Mandarin, berarti nunjuknya kalau kita kenal sekarang Indonesia Katolik. Maka disebut Tianju Jiao. Tianju ya semua orang boleh menyembah yang itulah kira-kira. Tapi kalau Cituk Jiao itu Kristen, Cituk itu Kristus. Jadi lebih mengarah kepada sosok pribadi. Personal itu, sang juru selamat itu. Kalau Tianju, Katolik, itu umum. Halo? Oke ya, ngerti ya? Makanya Alkitab mencatat murid itu yang berkumpul pertama kali di Antioquia, sekarang wilayah Turki, itu disebut apa?
Mashiachim atau Kristianoi atau Kristen atau Mandarinnya Situ Tu, bukan Situ Ciao. Bukan agama. Situ Tu, Tu itu mentu, mentu itu murid. Disebut ya murid-murid Kristus. Situ Tu. Tidak pernah ada disebut Tianchu. Tianchu Tu nggak ada. Ini menarik loh. Kalau orang Kristen dalam Mandarinnya Citu Tu, betul. Betul ya Pak Alwi ya? Citu Tu dah. Nah, kalau Katolik kan nggak pernah bilang Tianchu Tu. Yang ada Tianchu Ciao. Jelas loh. Mantap loh. Jadi kita bisa tahu, oh ini bukan kita misalnya meremehkan, menganggap rendah keyakinan Kristen. Bukan, ini bicara tentang pengertiannya. Bicara tentang data Alkitab itu loh. Ya, dan arti dari kata itu. Ya, jadi kita bisa menyerapnya dan memahami, oh etimologi, asal usul kata itu dan etimologinya itu apa, ya. Jadi kita mengerti, kita tahu. Nah, jadi perhatikan bahwa murid itu yang berkumpul itu disebut Kristen, Mashiachim, pertama kali di Antioquia. Dan mereka selalu dikatakan berkumpul bersama dalam jemaat. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ya, gambaran jemaat mula-mula yang tersebar di beberapa tempat. Jangan lupa loh, di Ethiopia itu juga ada jemaat. Kenapa bisa sampai di sana? Kan tidak ada murid yang ke Ethiopia. Ya tak? Kenapa bisa sampai sana? Siapa? Siapa yang pergi? Sida-sida itu. Ingat gak sida-sida khotbah itu waktu dibaptis sama siapa? Sama Filipus. Dia kan ke Yerusalem tuh ibadah. Kan di tengah jalan, Roh Tuhan membawa itu siapa? Filipus. Tunggu, kamu di jalur Gaza itu. Di jalur Gaza, jalur sekarang. Itu disebut loh jalur Gaza. Di jalur Gaza itu ada seorang sida-sida. Lu hampirin dia. Nah, Tuhan melarikan ini Filipus langsung. Lalu berbicara sama menteri Ethiopia ini. Lalu akhirnya orang ini percaya. Dari kitab Yesaya baru mengerti. Yang dimaksud adalah Yeshua yang menderita. Maka dia dibaptis. Ngomong sampai di sini. Bapak Ibu, orang Yahudi katanya. Dari semua kitab Tanakh yang paling dia suka utak-atik dan baca, cuma Yesaya 53 dia tidak mau. Halo? You tahu nggak kenapa Yesaya 53 mereka susah untuk mau baca dan menafsirkan? Anda tahu kenapa? Siapa bisa jawab? Khusus Yesaya pasal 53. Mereka tidak membicarakan. Kenapa? Bapak Ibu tahu? Karena itu adalah nubuatan tentang Yeshua yang menderita. Mereka tidak mau. Itu hati kerasnya orang-orang Yahudi. Sampai hari ini. Makanya kalau ada pemberita Injil ke Yerusalem, mereka sebut apa? Missionary. Ya, misioner. Mereka ludah-ludahin. Ada yang mau dipukul. Itu orang Yahudi loh. Mereka mau memakai cara kekerasan bahkan. Ya sampai seperti itu. Mereka menolak. Tapi puji Tuhan tidak semua. Makanya sejarah memberikan kepada kita fakta. Ya sama seperti ginilah. Ada orang banyak gereja menolak nama Yahweh.
Tapi sejarah membuktikan banyak jemaat yang percaya dan menerima. Hari ini Anda bisa melihat video, saya ada beberapa video yang bagus dikirim, ya hampir bergerak. Belum pernah ada zaman terjadi nama Yahweh disebutkan dan dinyanyikan secara luar biasa. Ya, ada gereja yang menolak. Bisa beda. Tapi harus tetap disampaikan. Harus tetap dikabarkan. Nah, kita balik. Sekarang terlalu jauh. Memang, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Jemaat mula-mula itu yang tersebar di seluruh tempat. Dengan pemahaman tertentu bagi mereka. Lalu juga mereka punya satu contoh yang sangat baik. Para murid itu dicatat oleh Alkitab suka berkumpul. Suka berkumpul, suka bersama-sama. Gathering. Itu ciri utama. Kita bisa lihat pola hidup itu. Dan itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Mari kita membuka bersama Kisah Rasul pasal 2. Mari lihat 43-47. Mari kita lihat Kisah pasal 2 ayat 43 sampai 47. Mari. Ya, dan ketakutan melanda setiap jiwa dan banyak keajaiban serta tanda-tanda terus terjadi melalui para rasul. Nah, perhatikan, mulai ya. Kita hitung satu persatu. Apa style of life? Pola hidup jemaat mula-mula. Kita mulai catat ya. Dan semua orang yang percaya, disebut orang percaya, believers, ya, selalu berada di tempat yang sama. Itu dia. Yang pertama, mereka kemana? Berada di mana? Di tempat yang sama. Tolong catat. 1. Di tempat yang sama. Yang kedua, dan mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Betul? Berarti ini semacam kayak model komunis. Sehingga ada yang mengatakan ini paham komunis juga ada di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Gaya hidup. Gaya hidup. Ini bukan dogma. Komunis kan bukan cuma gaya, tapi dogma. Ya, ada doktrinnya. Kalau ini kan bukan. Ini cuma style of life-nya. Dan mereka menjual milik dari harta bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Berarti ini apa? Ada sosialnya, sosialismenya. Tapi bukan paham sosialisme, bukan. Ya harus belajar tersendiri. Tapi ini adalah suatu cara mereka membagikan hati, caringnya. Caringnya itu ada. Mereka betul-betul jual. Lalu mereka bagikan kepada semua orang sesuai apa yang menjadi kebutuhan. Berarti di dalam gereja itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang beruntung, ada yang belum beruntung. Ada orang yang punya harta benda banyak, ada yang memang kurang. Nah, yang punya memberi kepada yang tidak punya. Bagus juga. Kayaknya Benaya sudah praktekkan itu. Amin. Kok nggak ada amin sih? Oke. Sudah sampai sini diem aja semua. Nah ini dia. Dan setiap hari, every day, Mei Tian, setiap hari sambil bertekun, itu nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Setiap hari mereka bertekun dengan seia sekata di dalam bait kudus, kan mereka pergi. Lalu sambil memecahkan roti dari rumah ke rumah, mereka berbagi makanan dengan gembira, dengan ketulusan
hati. Ayat 47, mari kita lihat berikutnya. Seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat, dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Mereka seia sekata dalam Bait Kudus. Tuh. Kalau dicatat, coba kita lihat pasal 4. Tahu munculin pasal 4 ayat 32. Pasal 4 ayat 32 sampai 37. 32 sampai 37. Dan sejumlah orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Tungsin, sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun mengatakan bahwa sesuatu menjadi miliknya adalah kepunyaan sendiri. Tapi segala sesuatu adalah milik bersama bagi jemaat. Mereka praktekkan. Dan dengan kuasa yang besar pada rasul itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yeshua. Dan anugerah yang besar ada di atas mereka semua. Dan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa mereka tidak kurang? Karena yang lebih membagi. Nah, karena sebanyak orang memiliki tanah atau rumah, setelah menjualnya, mereka membawanya jumlah harga dari yang dijual itu, meletakkannya di samping kaki para rasul, dan dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan yang dipunyai seseorang. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ada contoh tentang seorang bernama Yoses, melakukan kebaikan, kemurahan hati yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran dari gereja mula-mula. Mereka selalu berkumpul bersama-sama. Tidak dikasih tahu kondisi apa saja yang bisa membuat jemaat mula-mula itu selalu kepingin berkumpul bersama, atau bisa tidak terjadi berkumpul bersama. Alkitab tidak kasih tahu. Alkitab hanya berkata bahwa mereka selalu bersama-sama, dan bukan saja cuma kumpul, tapi mereka sharing satu dengan lain. Bukan cuma sharing firman Tuhan. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhannya, tapi juga mereka membagikan daripada mereka kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dengan kata lain, jemaat mula-mula sungguh mempraktekkan akan iman mereka kepada Yeshua. Maka tidak heran mereka disebut Masyakim. Apa artinya pengikut Kristus? Ya ini. Itu. Coba sekarang kita ukur kadar kita sebagai pengikut Kristus seperti apa. Kita coba pikirkan. Apa hati kita? Apa jiwa dan roh kita kepada hadiratnya dan kepada sekeliling kita. Saya hanya memberikan kepada saudara gambaran, ini loh jemaat mula-mula. Maka jemaat mula-mula itu berkembang terus. Hebat sekali perkembangannya. Dan ketika itu dipraktekkan oleh gereja-gereja di berbagai belahan dunia yang lain, bahkan sampai kepada abad modern ini, bahkan dipraktekkan di dunia, kita ambil contoh Tiongkok. Mereka hidup bersama seperti itu, terjadi ledakan rohani, terjadi kebangunan rohani, revival besar-besaran. Jadi saudara, kebangunan rohani itu tidak hanya di tangan seorang hamba Tuhan. Saudara setuju? Tidak. Tapi di tangan jemaat bersama-sama juga. Saling mengisi, saling melengkapi, dan saling membangun. Itu yang kita harapkan pada gereja Benaya GKH. Di seluruh gereja di bawah sinode GKH harus seperti itu. Jangan cuma hanya lihat seorang gembala. Tidak bisa. Ngomong-ngomong, kalau saya sendiri ngurusin kemarin banjir dihantam seperti itu, mungkin saya akan berkata bukan mungkin lagi, sudah pasti saya nggak sanggup. Nggak bisa. Ngos-ngosan.
Apalagi usia sudah tidak muda. Muda pun juga nggak sanggup. Berat. Sudah dibersihin kemarin ini. Dibawa jemur keluar. Itu berapa banyak kursi di luar tuh dibawa jemur keluar. Cuma saya, TU sama ibu bertiga. Karena sebelum kemarin tuh kan pada datang. Nah bertiga dulu ini, karena udah beres, sisa jemur. Kita jemur tuh di luar. Sampai jembatan sana, di seberang yang parkiran mobil itu. Kita jemur, termasuk karpet di sini yang basah. Kita udah cuci, kita jemur. Udah semua dikeluarin, haleluya. Aduh, panas, senang sekali. Ada matahari. Iya kan? Jemur. Nah, kita mulai kerja warta di dalam, tugas-tugas. Itu air nggak permisi. Tiba-tiba hujan. Mendadak, turun. Aduh, ini kok nggak ada sopan santunnya, pikir gitu ya. Mau kasih saya nafas kayak gitu. Turun gitu, lari kita bertiga. Persis dikejar anjing gila. Bener, kayak dikejar anjing rabies. Itu bayangin, satu orang bisa ngangkat berapa kursi. Kayak saya. Paling kuat 2, itu paling putaran 2 kali, habis itu amsyal. Ya akhirnya ngangkat satu-satu. Nah, Alkitab yang buku-buku nyanyian haleluya kita kan semua kerendam. Bapak Ibu itu kerendamnya tuh nggak main-main loh. Bapak Ibu lihat dihancur kan semua. Ini tinggal dipegang udah hancur nih, udah kayak tepung nih. Ini sampai hantam ke sini ini setinggi gini piano. Paling tinggi kali ini. Ini semua kerendam. Ini untung sudah diangkat. Nah, cepat dibawa masuk. Nggak keburu. Untung ibu ini orangnya baik sekali. Dia memang pintar sekali pengaruhi laki-laki lain. Bapak, sini bantu. Semua jadi ikut bantu yang jualan kopi semua. Jadi semua bapak-bapak yang di luar, yang lagi minum kopi, yang lagi merokok semua. Gitu, ngangkat bawa masuk. Tapi juga ngos-ngosan. Tapi bersyukur bahwa sebagian saya tahu memang nggak bisa karena kesibukan. Nggak mungkin bisa datang. Saya maklum, saya tidak masalah. Ya, tapi puji Tuhan sebagian dari saudara, beberapa orang datang dan membantu. Ya, saya sangat bersyukur. Kalau enggak ada Anda yang datang membantu nggak bisa. Pagi ini coba, betul tadi Naomi bilang, pada pagi-pagi ibu-ibu juga bantu. Kalau enggak bisa. Kenapa? Saya sudah pakai dasi, sudah pakai gini keringatan nggak nyaman. Tapi kalau sudah pakai baju biasa, celana pendek jangan ditanya. Kalau udah kayak gini, kayaknya gimana ya? Agak sulit untuk berkeringatan begitu. Nah, puji Tuhan. Jadi memang harus saling seperti itu. Ya. Nah, saya kasih contoh. Saya tidak usah sebut gerejanya. Tapi gereja itu dulu kita di ruko. Tahu di Kelapa Gading? Nah, di belakang ruko itu ada satu gereja. Dia jual. Katanya waktu lagi naik 8M, dia nggak mau. Dia mau nunggu naik, ternyata turun. Akhirnya dia jual 4 miliar. Dia jual 4. Habis itu dana gereja ada 1-2 miliar. Mereka kumpulin, pikir mau beli ruko di tempat lain yang jalan utama. Nggak dapat, karena utama itu sudah 10M lebih. Dia pikir kalau bisa jemaat ikut semua kasih, tapi jemaat sedikit. Dan jemaat tidak semuanya orang-orang yang punya. Mana bisa berapa M. Akhirnya mungkin nggak kebeli, dia sewa. Sewa 2 ruko. Berani sekali. Sewa 5 tahun, 1 miliar. Berarti 1 tahun berapa? 200 juta. 200 juta. Jadi dia langsung ambil 5 tahun 1M. Lalu dalam sewa ini yang sedang berlangsung, yang punya ruko terlibat kasus uang dengan bank. Bank sita. Itu ruko. Dan di dalamnya harus keluar. Nah sekarang lagi pusing. Duit sudah keluar bagaimana? Tapi harus keluar. Keluarlah dia. Dia pakailah ruko yang dulu kita pakai. Di dalam.
Dan hamba Tuhan berkata, kenapa saya banyak cobaan, banyak pusing. Memang khotbahnya bagus. Aduh ini pendeta, saya benar-benar impresi saya banyak sama dia. Kenapa? Saya belum pernah melihat pendeta seganteng itu. Ganteng, putih, rambutnya keren. Oh punya saya emang gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Keren, kayaknya gak ada celanya. Dia gak ada celanya. Lebat, keren. Hidungnya mancung, keren. Yang terutama bikin saya tidak pernah lupa. Waktu saya tiba lihat dia. Ini bintang film atau Pak Pendeta? Ya. Saya kaget loh. Saya sebagai hamba Tuhan kaget. Kok keren? Nah, udah itu bikin saya lagi kagum itu apa? Wanginya. Ampun deh. Kita tuh jarak sekitar 2 meter gitu ya. Itu wangi kecium loh. Ternyata memang koleksi parfum. Saya sih ngomong gini supaya koko saya berikan lagi kepada saya. Karena saya udah habis gitu lah. Koleksi parfum. Wangi. Saya pikir kok ada pendeta sekeren begitu gitu. Nah saya ketemu sama dia 3 minggu, sebulan yang lalu di mall. Ngobrol sama dia. Ya seperti itu. Saya bilang, satu hamba Tuhan satu-satunya bikin saya hari itu berpikir, kok ada hamba Tuhan seperti itu adalah cuma Bapak. Oh dia bilang, bisa aja Pak Stephen G. Benar Pak, benar saya bilang. Saya jujur, saya sangat-sangat respect sama Bapak. Saya hormat sampai hari ini. Nah, tadi malam saya kunjungi istrinya meninggal. Kena kanker, TBC, mati. Masih muda juga. Dia senang sekali saya waktu tiba tadi malam di PGI Cikini. Saya dengar itu, kenapa saya pergi ke Giring-Giring. Bisa-bisanya Sabtu pagi saya ke Giring-Giring bawa motor, ganti oli ya. Saya ganti oli. Saya sebenarnya pikir, ragu lah, nggak usah gantilah, ini motor jarang pakai. Gantilah, ganti. Pas saya ganti, yang punya itu bilang, dia kena saya. Dia bilang, Ibu Esther sudah meninggal. Hah, kapan? Baru. Nah setelah dengar gitu, sorenya saya langsung berangkat. Dia ketemu sama saya bilang, Pak, tetap semangat ya. Pasti Pak Stephen. Terima kasih Bapak mau datang. Saya datang tadi malam. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada Anda? Yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah terima kasih. Kenapa? Tempat ini tidak pernah kita sewa. Sudah punya kita. Berapa banyak hamba Tuhan di luar sana yang hari ini pusing, keliling, bingung, khawatir. Harga sewa naik, jemaat tidak bertambah. Sekalipun ada yang besar, ada yang mewah, aksesorisnya luar biasa, semuanya lengkap ada. Tapi yang namanya mall tetap mall, bukan punya orang itu. Itu hanya sewa panjang. Walaupun ini tempat punya saya, enggak. Paling 25 tahun sampai 30 tahun. Ini sampai hari Maranatha. Ya. Sampai Yesua datang kedua kalinya. Ini akan dinikmati bukan cuma Anda dan saya ketika masih hidup. Anak, cucu, cicit punya cicit sampai Yesua datang. Harusnya kita bersyukur. Dan saya bilang bersyukur. Nah, makanya ibu ini yang punya servis motor ini tanya sama saya. Pak Stephen, Pak Pendeta, tempat yang di Pulau Mas sudah punya sendiri. Sudah. Dia bilang, bagus sekali. Dia langsung bilang, bagus. Bapak bisa atur seperti itu sama jemaat. Itu yang hebat. Punya saya, kami sekarang bingung. Dari 2 ruko, diusir sama bank, udah bayar 1 miliar. Kalau kita punya 1 M, ini udah kira-kira setengah kita sudah mau jalan. Ya kan? Dia cuma sewa. Sudah itu sekarang kembali lagi ke ruko yang dulu kita pakai. Begitu banyak kesulitan. Sehingga dia berkata, Pak,
kalau saya nggak kuat, saya akan letakkan jabatan saya sebagai pendeta. Kalau saya tidak kuat. Tapi dia merasa dia memang sudah tidak sanggup. Kenapa? Karena istrinya meninggal. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Gereja itu tetap kuat. Gereja itu tetap teguh. Itu tidak tergantung satu orang. Saya. Saya hanya hamba Tuhan. Dan saya hanya merangkul Anda. Mengajak, memotivasi, mendoakan Anda. Membangun. Memberikan data, input firman Tuhan. Dan bersama dengan Anda ketika memang membutuhkan kehadiran secara pelayanan pastoral, saya akan hadir. Ya, saya akan melakukan tugas itu. Selebihnya apa? Selebihnya adalah peranan Bapak Ibu. Jemaat mula-mula sama. Mereka berperan satu dengan lain. Lalu apa terjadi? Mereka membawa semuanya itu di kaki para rasul. Membawanya kepada para hamba Tuhan itu. Lalu hamba Tuhan itu melakukan tugasnya. Dan firman Tuhan mengatakan, Elohim memberkati jemaat itu. Maka ibu ini berkata, yang punya servis motor di Kelapa Gading, dia berkata, setelah saya berkata, sudah Bu, saya mau pulang. Dia bilang, biarlah jemaat Bapak dan Bapak diberkati. Saya berkata, amin. Saya bilang, pasti. Ya, kita boleh nampak dari luar biasa, sederhana. Tapi kita sedang membangun dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Saya tidak terpengaruh harus trendy, harus keren banget. Enggak. Bagi saya yang terpenting adalah Anda mengerti firman. Dan renungkan untuk melakukan firman tersebut. Gathering bersama-sama itu luar biasa. Nanti khotbah berikutnya, minggu depan Pak Daniel Filemon, minggu depannya lagi Pak Paulus, minggu depannya lagi adalah Pak siapa lagi? Pak Gersom, anak dari Nabi Musa, ya. Dan minggu terakhir adalah Pak Mario. Kita bicara tentang gathering. Nah, tugas saya adalah menyampaikan kepada Bapak Ibu, ini loh jemaat mula-mula seperti itu. Harus bersama-sama dalam terang kasih, dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tayangkan PowerPoint 1 sebagai hampir saya tutup. Sudah mau tutup kira-kira. Ini gambar apa? Ini apa? Tumbuhan apa? Apa? Toge. Toge kan? Toge. Klik tahu. Ini toge. Sekali lagi semua sebut. 1, 2, 3. Ini toge. Klik lagi. Sendiri. Toge. Klik lagi gambar 1. Ini apa Bapak Ibu? Toge juga. Nah, dia klik lagi tahu. Bersama-sama. Nah, kalau bersama-sama, toge yang bersama-sama ini disebut apa? Apa? Together. Nggak ngerti? Balik lagi tahu. Ada yang belum ngerti tahu. Pertama apa? Toge. Ini banyak atau satu? Satu. Ya, sendiri. Toge. Nah, muncul lagi tahu satu. Ini togenya berapa? Banyak. Berarti bersama-sama. Nah, kalau bersama-sama artinya? Bukan toge-toge, tapi toge. Nah, kira-kira itulah pesan kita dalam minggu pertama ini. Seperti ini. Nah, kalau bersama-sama gini, mau diapain? Nah, kita kembali lagi. Kalau yang satu bisa diapain? Yang satu
Bisa diapain? Susah kan? Susah kan? Mau dia dimasak apa? Mau dicampur daging apa? Ayo kasih tahu saya jenis sayur apa kalau satu gini. Ada namanya nggak? Ada? Nggak ada nama. Ibu-ibu jago masak pun, mertua saya jago masak pun dikasih satu gini, dia mendingan pulang kampung. Ya, dia mendingan pulang kampung daripada suruh masak satu. Nggak bisa. Ingat baik-baik. Toge sendiri nggak bisa diapain. Ya, nah kalau sekarang tampil lagi tahu. Kalau ini mau dimasak apa? Ayo coba sebutin satu. Satoge, satoge macam-macam. Satoge apa? Ikan asin. Satoge apa? Tauco, udang. Nah setelah itu bisa bikin kalau kuat dimasukin apa? Soto, apa ge? Bakso. Jangan ngomong, sudah mulai lapar saya tahu Bapak Ibu. Iya. Jadi mari yuk kita selalu together. Ya, jangan cuma toge. Tapi together. Bacanya secara hurufiah yuk. Baca secara Indonesia. 1, 2, 3. Together. Together. Ya, kiranya memberkati kita dari contoh ini sudah tahu bahwa ternyata kalau bersama-sama itu wangi. Bersama-sama itu sebenarnya itu baik. Bersama-sama itu sebenarnya bisa efektif. Bersama-sama itu sebenarnya bisa memberkati banyak orang dan berguna. Amin. Kalau sendiri nggak tahu mau ngapain. Terima kasih ya waktu banjir Pak Ibu Ellen sama Pak Endriarto. Ya, nggak tanggung-tanggung loh Bapak Ibu. Mereka datang khusus kasih saya apa? Obat kuat. Pak Stephen minum 1 hari 1. Pantesan setelah minum rasanya strong. Ya. Datang Ibu Liti sama Ibu Yanti. Kiriman buah sama makanan jangan ditanya. Ya, tersedia. Pak Nardi dan Pak Yanto dan Darmawan hadir untuk ikut ambil bagian. Ya. Dan saya percaya Anda yang tidak hadir, semua juga hadir dalam doa. Kenapa? Tersindir? Ya, tapi saya positifnya saja. Anda pasti semua mendoakan kesehatan kita. Amin? Mendoakan supaya ini beres. Saya yakin Anda pasti ada hati, ada pikiran. Ada telepon juga ke rumah. Ada beberapa penatua juga telepon tanya dan sebagainya. Bagus. Bahkan di WA juga bagus sekali. Saya tahu Anda tidak hadir, juga tidak perlulah. Ngapain semua datang semua, bikin repot. Ya kan, udah bikin repot, ngurusin makanannya gimana. Ini kan bukan hari Minggu. Beberapa orang sudah cukup. Ya, sudah cukup. Yang tidak hadir, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu gereja kondisinya seperti itu. Nah, sekarang. Ini panggung rusak nih, semua sudah rusak. Bapak Ibu lihat semua rusak ini. Belum lagi, asal Ibu tahu ya. Itu meja sound system kita sedikit lagi naik 2 cm, itu sound system kita udah kena. Kulkas kita itu sudah naik segini. Di atas dapur. Ya. Dan saya memikirkan, belum tentu selesai dan tahun depan apa yang terjadi. Kita belum tahu. Tahun depan. Ya. Tanggal 1 Januari masuk sampai di sini. 1 Januari. 8 Februari Cynthia itu masuknya di bawah. Minggu Sabtu naik sampai di sini. Di atas yang 2 minggu. Hari Selasa setelah bersih dia hajar sampai sini. Dan kita tidak pernah tahu malam ini, besok, dan hari-hari berikutnya. Ya, nah karena itu saya ajak Bapak Ibu yang nanti belum pulang, bantu saya
untuk mulai ngangkat-ngangkat. Persiapkan diri semua supaya ketika ini terjadi, kita paling tidak bisa menyelamatkan banyak barang. Kalaupun yang nggak bisa diselamatkan, ya sudah. Asal Bapak Ibu kursi sudah ditumpuk, 5 selalu. Yang kena, yang selamat itu cuma 2 atasnya. Yang 1 habis, 2 habis, yang ketiga rembesan. Basah semua. Cuma 4 dan 5 yang kering. Itu pun masih agak lembab-lembab. Ya, itu kondisinya. Sendiri toge. Toge ramai-ramai jadi together. Amin. Puji Tuhan.